Haruskah para perangkat desa melakukan aksi kembali ke Jakarta? Karena kita ketahui status kepegawaian untuk para perangkat desa ini tidak sama sekali dibahas ya, baik dari DIM pemerintah ataupun DIM dari DPR RI. Seru juga ya kalau melaksanakan aksi kembali nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, apa kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilancarkan pula rezekinya dan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Berita yang sangat mengecewakan ya bagi para perangkat desa, karena di akhir-akhir revisi undang-undang desa, usulan ataupun salah satu poin usulan penting dari para perangkat desa yaitu kejelasan status kepegawaiannya tidak dicantumkan ya, atau kita lihat tidak sama sekali dimasukkan di dalam DIM pemerintah ataupun DIM dari DPR RI. Hal usulan itu sangat diprioritaskan ya untuk para perangkat desa, dan itu sudah diusulkan beberapa tahun kemarin, beberapa bulan kemarin. Serta banyaknya dilakukan aksi ya oleh para perangkat desa, akan tetapi ya seperti itu kita ketahui bersama, tidak sama sekali dicantumkan sobat di revisi undang-undang desa. Hasil pembahasan tingkat pertama juga pada tanggal 5 Februari ini yang dilakukan ataupun disepakati panja ini ada 7 poin ya. Di sini sama sekali tidak juga dicantumkan mengenai status kejelasan dari kepegawaian perangkat desa. Kita akan informasikan ya 7 poin hasil kesepakatan rapat panja pada tanggal 5 Februari yang lalu ya. Yang pertama itu adalah penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. Nah, jadi ini diperuntukkan bagi pemerintah desa atau desa-desa yang terletak di suaka pemerintah atau tanah-tanah pemerintah nantinya. Jadi seperti apa untuk pendanaan ataupun penggunaan tanah yang ada di desa tersebut ya, apabila terdapat desa yang di lokasi suaka pemerintah. Nah, di pasal kedua ataupun poin kedua, ketentuan pasal 26, pasal 50A dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Nah, jadi kita lihat di sini ya, kepala desa, BPD dan perangkat desa ini akan mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali. Nah, kalau kita lihat perbedaan dari yang dulu, tidak ada tunjangan purna tugas ya, akan tetapi di revisi undang-undang yang sudah diterapkan ini, sudah disepakati ini, ada tunjangan purna tugas ya bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa itu 1 kali. Akan tetapi di sini kita lihat sesuai kemampuan keuangan desa. Nah, kita lihat keuangan desa itu berbagai sumber ya, jadi bisa saja nantinya dana desa ataupun ADD ataupun yang lainnya bisa digunakan untuk tunjangan purna tugas. Akan tetapi kita lihat nanti seperti apa peraturan kelanjutannya ya yang meregulasi ini. Nah, di poin ketiga, penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades. Nah, kalau kita lihat di draft, jadi untuk persyaratan calon kepala desa itu paling sedikit 2 ya, paling sedikit 2. Dan apabila calon tunggal 1 orang, apabila sudah didaftarkan 1 orang, tidak ada lagi yang mencalonkan, itu bisa saja dimusyawarahkan dan ditetapkan menjadi calon kepala desa sesuai mufakat ya tentunya. Nah, kita lihat di poin keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan. Nah, kita lihat pertama usulan yang dilayangkan oleh para kepala desa ini ada 9 tahun ya, di undang-undang yang lama atau undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu 6 tahun 3 kali periode. Nah, yang 9 tahun 2 kali periode. Nah, ini menjadi 8 tahun atau diambil jalan tengahnya ya, 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 kali periode masa jabatan. Oke, tidak sedikit yang bertanya, Bang, apabila ada sudah menjadi 2 kali periode, apakah otomatis akan bertambah masa tahun ataupun masa jabatannya ini? Nah, oke, kalau 6 tahun ya berarti akan ditambah 2 tahun otomatis apabila sudah 2 kali menjabat. Apabila 3 kali sama juga ya, akan otomatis 2 tahun ditambah. Nah, apabila yang 1 kali periode masih menjabat nih, aktif 1 kali periode nih, nah berarti ditambah 2 tahun dan akan ditambah atau bisa saja nanti untuk penambahan ataupun masa jabatannya itu 1 kali periode lagi ya, apabila yang masih aktif 1 kali periode masa jabatan.
Nah, kita lihat di poin 5, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. Nah, jadi sumber pendapatan desa juga akan berubah ya. Kita lihat sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dan kita lihat pada pembahasan kemarin itu ada yang menyebutkan penghasilan tetap dari kepala desa dan perangkat desa itu akan langsung masuk ke rekening desa masing-masing ya. Jadi tidak akan melalui daerah terlebih dahulu. Nah, ini berita baik ya bagi kepala desa dan perangkat desa. Karena kita lihat tidak sedikit permasalahan yang dimunculkan ataupun yang muncul di berbagai daerah, itu salah satunya adalah penghasilan tetap dari kepala desa dan perangkat desa yang diberikan tidak sebulan sekali. Kita lihat bisa diberikan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Ini menjadi salah satu permasalahan yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Nah, ini jawabannya ya. Kita lihat poin ke-6. Ketentuan pasal 118 terkait ketentuan peralihan. Nah, jadi kita lihat kalau saya catat sedikit ya. Ini adalah masa jabatan kepala desa. Nah, jadi bisa 2 kali periode ya masa jabatan. Nah, Bang, apabila 1 tahun atau 1 kali periode masih aktif, seperti apa nantinya? Akan ditambah otomatis ya 2 tahun. Dan bisa menjabat lagi ataupun bisa mencalonkan diri kembali 1 kali periode ya apabila berhasil. Nah, apabila yang 2 kali periode masih aktif, itu bisa juga langsung akan ditambah 2 tahun otomatis ya. Tetapi dengan catatan apabila undang-undang ini sudah disahkan ya atau sudah ditandatangani, itu catatannya. Nah, kita lihat di poin ke-7, ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Nah, jadi sini ada catatan sedikit ya. Pemerintah harus melaporkan ya pelaksanaan undang-undang ini kepada DPR RI paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini ditetapkan atau diberlakukan. Nah, jadi harus dilaporkan ya oleh pemerintah kepada DPR RI. Yang jadi pertanyaan, kapan akan dibahas kembali revisi Undang-Undang Desa ini? Nah, kalau kita lihat di jadwal bulan Maret sekarang ini, DPR RI tidak ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Desa tindak lanjutnya seperti apa ya. Kalau sobat bisa lihat di laman resminya DPR RI itu tidak ada sama sekali ya pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Desa. Akan tetapi ya, coba sobat cari informasi juga ya. Ini bisa saja ya dimasukkan di rapat paripurna ataupun rapat pembahasan apabila Badan Musyawarah ataupun pimpinan DPR RI menginisiasi untuk dibahasnya revisi Undang-Undang Desa di bulan Maret ataupun di waktu-waktu sekarang. Itu bisa saja ya. Coba sobat searching ataupun cari informasi seperti apa ketepatan informasi ini. Oke, jadi sangat mengecewakan ya bagi para perangkat desa apabila prioritas utama yang diusulkan waktu dulu adalah kejelasan status kepegawaian tidak dicantumkan pada revisi Undang-Undang Desa. Nah, mungkin saja nantinya ini masih ada waktu ya, masih ada waktu kita lihat. Jadi bisa melakukan aksi-aksi kembali ya para perangkat desa ataupun pengurus-pengurus dari pusat ataupun provinsi ataupun kabupaten untuk datang ke Jakarta melakukan audien ataupun seperti apa nantinya usul-usulan yang harus dimasukkan ke revisi Undang-Undang Desa, karena ini merupakan urgenitas bagi pemerintah desa ataupun perangkat desa. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya dengan tekan tombol subscribe. Jangan lupa berikan like-nya juga dan berikan komentarnya yang positif ataupun yang negatif, terserah sobat-sobat semua ya. Silahkan berikan komentarnya di bawah. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa, selalu semangat menjalani aktivitasnya, jaga selalu kesehatan, jaga pola makan, olahraga yang teratur bila perlu ya, dan selalu semangat melayani masyarakat dengan santun dan selalu senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.